أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan surat Al-Fajr ayat 27. Ya? 23. Wala yusiku wathaqahu ahad, sudah. Dua-dua. Wow. Baik. Sekarang 23. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Ji'a tentu artinya didatangkan. Di padang mahsyar setelah ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama dengan itu malaikat-malaikatnya, ya. Dan kemudian dihadirkan, didatangkan, yaitu Jahannam. Ya, Jahannam didatangkan di padang mahsyar. Bagaimana cara mendatangkannya? Qala Ibnu Mas'ud wa Muqatil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Muqatil mengatakan, tuqadu jahannamu bi 70,000 zimamin. Kullu zimamin bi yadi 70,000 malakin. Laha taghayyudun wa zafir. Hatta tunsaba an yasaril arsh. Jahannam akan ditarik, diseret dengan total 70,000 zimam, 70,000 tonggaknya, ikatannya, ya, tiangnya. Jadi ada 70,000. Dan wa fi kulli zimam, setiap satu tonggaknya atau satu tiangnya atau satu panteknya atau satu ikatannya itu dibawa oleh 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Ya. Tentu bahasa tuqadu itu bukan tuhmalu, bukan dibopong, tapi didorong atau diseret atau ditarik. Ya, ada 70,000 ikatannya atau tonggaknya atau tiangnya
Dan setiap per satu tiang itu akan diseret atau ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70 dikali 70 ya. Berapa malaikat Pak yang bawa berarti? 7 kali 7 49, 04 tambah 48. Berapa berarti itu? 4,9 miliar ya. Betul ya? Nah, 490 juta. $4,9 miliar kan? Nolnya 8 kan? Iya. 4,9 miliar. Malaikat. Yang tentu ukuran satu malaikatnya bukan seperti kita. Ya, makanya ketika Jahannam ditanya halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka, Jahannam, ente udah penuh belum? Jawabannya apa? Tambahin lagi dong ya Allah. Tambahin lagi dong ya Allah. Hal min mazid. Ada lagi nggak tambahannya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sehingga seandainya pun semua umat manusia wal'iyadu billah masuk ke dalam Jahannam, tidak akan penuh sama sekali. Bayangkan seberapa besar Jahannam itu. Ya. Dan dihadirkan ke padang mahsyar. Laha taghayyudun wa zafir. Bahkan geluduk-geluduk apinya itu kedengaran. Ya. Apa letupan-letupan apinya itu terdengar di padang mahsyar. Dan ini salah satu fenomena yang akan dijumpai di padang mahsyar. Jadi belum apa-apa, Pak. Ya, kalau kita buka tazkirahnya, kitab at-tazkirahnya Imam Qurtubi itu kan dijelaskan sedemikian rupa. Apa yang akan dijumpai di padang mahsyar. Dan apa yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar. Ada hadisnya panjang. Dari Abdullah bin Samurah. Ya. Nah, taib. Kemudian, hatta tunsaba an yasaril arsh, sampai kemudian dipantek, ditegakkan. Di mana? Di sebelah kiri arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka arsy-Nya pun tentu besar. Ya. Dan jangan pernah kita membayangkan kemudian kursi. Arsy-Nya Allah kursi atau tempat duduk dan seterusnya. Karena kita bisa terjerumus pada apa? Pada tajsim, pada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menghadirkan wujud Tuhan. Kalau dia duduk berarti ada gerakan. Sebelum duduk ngapain? Kan begitu? Ya, apa duduk selamanya? Kalau duduk selamanya berarti dia membutuhkan alat, membutuhkan tempat. Padahal Tuhan nggak boleh butuh apa-apa. Ya, makanya ulama Asy'ariyah mentafwid makna istawa 'alal 'arsy, bukan duduk, bukan bersemayam. Tapi sebagian mentakwilnya atau mentafwidnya, wallahu a'lam. Tapi takwilnya adalah kekuasaan, keluasan ilmu kudratnya, ya, ihatahnya dan seterusnya. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan didatangkan Jahannam pada hari itu, laha sab'una alfa zimamin, Jahannam memiliki 70 tonggaknya, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin, dan setiap tonggaknya akan dibawa oleh 70.000 malaikat, yajurrunaha, cara membawanya dengan menyeretnya, yajurrun, seret. Ini tandanya apa, Pak? Berat apa ringan kalau begini? Berat kan? Wah, gitu. Yajurrunaha, bukan yahmilunaha, bukan dipikul. Kalau sesuatu dipikul berarti masih
Ya, masih ringan gitu. Kita mikul apa kira-kira galon gitu ya, masih ringan. Tapi kalau udah menyeret sesuatu, kayaknya nggak ada orang yang mikul mobil kan, diderek, diseret, berat. Ya. Dan kita belum bicara tentang apinya, belum bicara tentang api jahanam saling memakan satu dengan yang lain, belum bicara tentang panasnya, belum bicara tentang berapa lama dipanaskannya. Dan ada banyak hadis terkait dengan jahanam secara khusus. Ya, dalam bab tentang misalnya di kitab-kitab hadis tentang gambaran jahanam seperti apa. Tentu kita tidak akan bahas itu hari ini. Tapi demikianlah besarnya jahanam yang akan didatangkan di padang mahsyar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waqala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, lamma nazalat, ketika ayat ini turun, waji'a yawma idzin bi jahannam taghayyara launu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa urifa fi wajhi, tiba-tiba wajah beliau berubah dan warna kulit wajah beliau berubah, menandakan ada sesuatu. Ya. Biasanya dalam penjelasan riwayat-riwayat lain itu ihmarrat atau ihmarra wajhu Rasulullah SAW, wajah beliau memerah, atau kemudian wajah beliau misalnya tidak nyaman dan seterusnya. Itu berarti ada penanda. Ayat ini turun, berubah wajah Rasul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta ishtadda ala ashabihi, sampai menjadikan para sahabat itu tegang. Di antara para sahabat bingung nih, mau negur takut salah. Tapi Nabi wajahnya berubah. Mau nanya ada apa juga Nabi belum memulai pembicaraan. Tegang semua kami itu. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, semua sahabat tegang. Kemudian summa qala, Nabi kemudian mengatakan, aqra'ani Jibril baru saja membacakan ayat kepadaku, idza dukkatil ardu dakkan dakka, sampai waji'a yauma idzin bi jahannam, sampai pada ayat waji'a yauma idzin bi jahannam. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa yuja'u biha, bagaimana cara jahannam didatangkan? Faqala Nabi SAW, Nabi menjawab, tu'ta biha tuqadu bi 70,000 zimamin yaqur bi kulli zimamin 70,000 malakin. Ini sama dengan sebelumnya, ya, dibawa dengan 70.000 malaikat yang membawa masing-masing, ya, dari 70.000 tiangnya. Kemudian fatashrudu syirdatan law turikat la ahraqat ahlul jam'i thumma ta'ridu li jahannam fataqul mali walaka ya Muhammad inna Allah qad harrama lahmaka alayya. Kemudian terdengarlah gemuruh dari neraka jahanam itu, yang seandainya ada satu saja tetesan yang tumpah atau kemudian menciprat, ya, keluar dari wadahnya, keluar dari tempatnya itu jahanam, dari api yang sedang menggelegak itu, maka la ahraqat, akan membuat semua terbakar habis. Hanya satu tetes saja, ya, hanya satu cipratan saja, ya. Kalau ada orang sampai bilang ini panas banget, ya, seolah-olah neraka bocor begitu Pak, ya. Ya. Neraka bocor bagaimana itu? Ya. Kita nanya ini bocor halus atau bocor apa? Ini kan begitu. Na'udzubillah. Cipratan saja bisa membakar semua. Penghuni bumi seandainya masih ada, semua tidak terkecuali sama sekali. Nah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, aku diperlihatkan isinya, diperlihatkan jahanam itu seperti apa. Dan aku mengatakan kepada jahanam, wahai jahanam, bagaimana nasibku? Kira-kira aku termasuk yang masuk ke dalammu atau tidak?
Maka Jahannam mengatakan, innallaha harrama lahmaka alayya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dagingmu masuk ke dalamku. Jadi Nabi SAW dijamin tentu tidak masuk neraka. Tapi apa makna hadis ini jemaah sekalian? Nabi menyampaikan itu di kalangan para sahabat kan? Betul? Tapi Nabi tidak mengatakan begitu juga kalian. Tidak. Nabi membatasi hadisnya, menutup hadisnya dengan hanya apa? Jahannam mengatakan kepadaku bahwa Allah telah mengharamkan dagingmu atasku. Sementara Rasul berbicara di hadapan para sahabat. Yang bisa saja Nabi mengatakan, begitu juga dengan daging kalian. Bukankah di antara para sahabat saat itu ada beberapa yang sudah dijamin masuk surga, Pak? Banyak kan? Al-Ashar al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dimulai Abu Bakar sampai Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana juga dengan sahabat Nabi misalnya siapa? Thauban. Bagaimana sahabat Nabi dengan Bilal yang terompahnya sudah di sana? Bagaimana sahabat Nabi dengan Ja'far bin Abu Talib yang Nabi saksikan walaupun tangannya putus tapi beliau terbang di surga dengan sayap, Allah ganti tangannya dengan sayap. Bagaimana dengan jaminan dari Nabi kepada keluarga Yasir? Wahai keluarga Yasir, sabarlah, janji Allah untuk kalian surga. Tapi kenapa dalam kesempatan itu Nabi tidak mengatakan begitu juga dengan daging kalian haram bagi neraka? Ini kita maknai dengan pemaknaan kalau saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kalimat itu, apalagi kita. Ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita sudah selamat? Daging kita diharamkan oleh Allah atas jahannamnya. Ya. Siapa yang bisa menjamin? Kita kafir, alhamdulillah tidak, Pak. Tapi kita punya potensi. Karena jahannam itu yang menempatinya adalah siapa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam semuanya. Kita kafir tidak, alhamdulillah. Tapi kita punya potensi orang munafiknya. Nauzubillah min dzalik. Allah sebutkan beberapa karakter orang munafik siapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berangkat salat, berangkatnya bermalas-malasan. Yura'unan nas. Kalaupun berangkat, dia berangkatnya karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan zikir kepada Allahnya hanya sedikit. Sementara orang beriman perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikir sama Allahnya yang banyak dong. Kita nggak disuruh sholat yang banyak, puasa yang banyak, haji yang banyak, zakat yang banyak, duha yang banyak, yang mulai tidak, tapi zikirlah yang banyak. Tapi sebagian ulama tafsir menafsirkan wala yadhkurunallaha illa qalila adalah bukan zikir yang banyak, tapi sholat yang banyak. Karena sholat Allah sebutkan di banyak ayat juga maknanya adalah zikir. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat tentang salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Maknanya apa? Bersegeralah berangkat salat Jumat. Zikir adalah salat. Maka termasuk orang munafik tanda-tandanya apa? Yang cuman mencukupkan salatnya dengan salat wajib saja. Salatnya sedikit, dia ngambil wajibnya saja. Sudah wajibnya saja, berangkatnya malas-malesan. Kalaupun berangkat, riya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada salat sunnah qabliyahnya, tidak ada tahiyatul masjidnya, tidak ada ba'diyahnya.
tidak ada duhanya, tidak ada qiyamul lailnya, tidak ada syuruknya, tidak ada salat sunnah taubatnya, tidak ada salat sunnah awabinnya, ya. Tidak ada salat sunnah witirnya. Salat sunnah, tidak ada salat sunnah mutlaqahnya. Salat sunnah, banyak salat sunnah. Siapa lagi orang munafik? Ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Dalam hadis lain ada 4 Nabi sebutnya. Di antara 3 itu apa? Idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong banyak bohongnya. Ya. Saya ngelihat ada iklan di sosmed itu namanya sekarang Al-Quran medis. Ya. Tahu Pak? Ada ya? Berapa? 150.000 nggak salah itu. Lumayan tuh. Ya. Jadi penyakit-penyakit ya medis dengan pendekatan Al-Quran. Kalau bohong, ya. Ternyata bohong itu dan banyak bohong bisa mengakibatkan penyakit autoimun. Ya, subhanallah. Itu ada jurnalnya. Rujukannya surat Al-Baqarah ayat 9. Ditafsirkan, cari jurnal kesehatannya. Kalau bohong bagaimana akibatnya? Ada Al-Quran medis, bagus juga itu. Ya, penemuan juga itu ya. Mudah-mudahan bukan kirologi. Ya. Tapi semua berkat ilmu yang didalami oleh para pemangku ilmunya. Nah, jamaah sekalian, orang yang banyak bohongnya satu. Yang kedua adalah apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji enggak ditepati. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sesekali mengatakan saya pasti melakukannya besok, tapi ucapkanlah insya Allah. Dan insya Allahnya Al-Quran beda dengan insya Allahnya orang Depok, Pak. Kalau insya Allahnya Al-Quran itu 99% memang mau datang. Tapi 1%-nya ini qadarallah kalau hujan. Qadarallah tiba-tiba kaki keseleo. Kan gitu. Maaf ini ya Allah, baru saja mau berangkat tiba-tiba hujan, payung nggak ketemu, kaki kepleset keseleo. Nah, itu baru insya Allah yang betul. Bukan 99%-nya nggak mungkin datang. 1%-nya lah yang kalau dapat hidayah saya datang. Itu baru namanya insya Allahnya kita, kira-kira begitu. Padahal konsep tentang illa masya Allah, kita sudah punya niat baik, sudah punya ikhtiar, sudah punya komitmen sebagaimana Rasul. Besok saya jelaskan semua tentang 3 pertanyaan kalian wahai orang Quraisy Makkah yang telah meminta pendapat dari rahib Yahudi di Madinah. Ya, itu ada tafsirnya sendiri. Ya, salah satunya tentang ceritakan bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Kata Nabi besok saya jelasin semua. 17 hari Nabi nungguin Jibril nggak datang-datang, sampai Nabi SAW nggak keluar rumah sama sekali 17 hari. Diam di rumah. Orang-orang di luar makin ramai kan. Wah, Muhammad bohong dia nih. Katanya besok mau ngasih tahu, besok mau ngasih tahu. Ternyata sampai sekarang nggak ngasih tahu. Allah turunkan ayat itu. Makanya jangan menjanjikan sesuatu kalau memang kita nggak tahu, kalau kita memang tidak bisa. Lebih baik mengatakan dari awal. Ya. Saya tadi diminta isi tanggal berapa? Hari Jumat tanggal pekan depan itu. Ba'da Isya di Kebun Jeruk. Wah, saya bilang, Pak, mohon maaf. Saya Ba'da Isya baru selesai di Cibubur. Ya, jadi gimana solusinya? Saya bilang saya nggak bisa, sudah solusinya nggak ada lagi. Untuk ngadain acara Ba'da Isya Kebun Jeruk. Saya bilang saya baru selesai Ba'da Isya di Cibubur. Mau solusi apa? Pakai forrider misalnya. Nggak kekejar. Nggak usah kita janjikan. Ya, insya Allah saya usahakan. Enggak, saya bilang saya nggak bisa. Dah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjanjikan sesuatu yang ternyata bakal kita ingkari. Buat apa? Apa yang kita kejar? Ya, sukanya makhluk nggak ada habisnya. Harapan makhluk, salah kita menaruh harapan kepada makhluk dan membuat makhluk bertaruh harapan kepada kita, salah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah dia khianat.
apapun amanahnya. Dikasih amanah mata sama Allah, dikasih amanah lisan sama Allah, dikasih amanah tangan, kaki, dikasih amanah telinga sama Allah, dikasih amanah harta, pasangan, anak, dikasih amanah ilmu, dikasih amanah kedudukan, dikasih amanah pekerjaan, semua amanah dari Allah. Apalagi yang terkait dengan amanah yang diberikan oleh orang lain. Amanah yang diberikan Allah saja kita nggak boleh mengkhianati itu. Karena semua kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, yaitu hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau bukan amanah dari Allah dan tidak diminta pertanggungjawaban, mungkin kita bisa bebas. Tapi itu juga amanah Allah, dan jangan mengkhianati amanah itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Jahannam diperlihatkan, aku bertanya bagaimana nasibku. Jahannam mengatakan, innallaha harrama lahmaka alayya. Allah telah mengharamkan dagingmu atasku. Tenang, engkau tidak akan masuk ke sini. Tapi kita tanda tanya semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, mudah-mudahan Allah teguhkan hidayah kita, jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Sedangkan di akhir zaman iman itu gampang sekali berubah-ubah. Ya, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu mudah sekali membuat orang menjadi kafir. Fakir itu mudah mengalihkan orang menjadi kafir. Asbaha mu'mina wa yumsi kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Kemudian amsa mu'mina wa yusbihu kafir. Sorenya mukmin, besok paginya kafir. Mudah sekali berubah. Dan kalau sudah Allah tetapkan hidayah buat kita, mudah-mudahan kita terjaga dalam keimanan sehingga terjauhi dari segala hal-hal kemunafikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian fala yabqa ahadun illa qala nafsi nafsi. Hari itu tidak ada satupun ucapan kecuali kalimatnya hanya nafsi nafsi. Aku ya aku, kamu ya kamu. Masing-masing mengurus urusannya sendiri-sendiri. Ya, kalau bahasa orang Betawinya bilang apa? Nafsi nafsi, lu gua gitu ya. Ya. Nafsi nafsi. Masing-masing kita. Ya. Awwalu man yafir, orang yang pertama lari, min abihi Ibrahim, dari bapaknya adalah Ibrahim. Wa awwalu man yafir min zaujatihi Lut, orang yang pertama lari dari istrinya adalah Nabi Lut. Wa awwalu man yafir min ibnihi Nuh, dan orang yang pertama lari dari anaknya adalah Nabi Nuh. Ini riwayatnya untuk menjelaskan ayat dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ayat ini oleh sebagian ulama tafsir ditafsirkannya kejadiannya bukan di dunia, tapi di padang mahsyar. Saat satu dengan yang lain saling lari meninggalkan. Orang lari dari min akhihi, saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, bapaknya, wa sahibatihi, pasangannya, wa bani, anaknya. Dan yang pertama lari dari bapaknya Ibrahim, yang pertama lari dari istrinya Lut, yang pertama lari dari anaknya Nuh. Nabi saja nggak bisa menyelamatkan. Nabi Ibrahim kekasih Allah ya. Nabi Nuh ulul azmi bukan? Ulul azmi ya. Betul? Subhanallah. Ulul azmi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, sang kekasih Allah, yang dalam solat kita selalu bersolawat kepadanya, yang kita doa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Tapi Ibrahim sendiri nggak bisa menyelamatkan keluarganya. Siapa?
bapaknya. Apa maknanya jemaah sekalian? Wala yabqa ahadun illa qal nafsi nafsi. Hari itu hanya perkataan nafsi nafsi. Maknanya apa? Kita pun masing-masing. Maka sebelum datang hari itu, sebelum Jahannam dihadirkan, sebelum ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sebelum ji'a yauma idzin bi Jahannam, maka kesempatan kita di dunia inilah yang saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Jangan pernah lari meninggalkan siapapun. Selama masih di dunia, jangan lari meninggalkan siapapun. Saya Ustaz, udah terserah dia dah. Istri saya itu udah susah dibilangin, serah dia dah. Di dunia bukan saatnya lari meninggalkan. Ada bapaknya yang misalnya sudah 10-70 tahun belum bisa baca Al-Quran. Jangan nafsi-nafsi. Udahlah, terserah dia, udah bapak-bapak. Dia udah tua juga, udah sepuh juga, baca Quran udah nggak usah dah. Jangan. Saya pernah satu daurah membaca Al-Quran, metode membaca Al-Quran. 2 hari, Sabtu Ahad di Ciputat. Salah satu peserta daurahnya adalah seorang bapak-bapak umur 70 tahunan. Dianterin sama anak bungsunya, perempuan dari Bogor. Ya. Anak bungsu ini notaris. Ya, pergi dari Bogor sengaja ke Ciputat buat nganterin bapaknya. Yang lain pesertanya muda-muda semua. Penghafal Quran yang pengen tahu cara atau metode cara membaca Quran dari awal. Jadi kita belajar itu abatasa itu. Ternyata sang bapak yang umur 70 tahun ini ya benar-benar baru belajar baca Quran dari abatasa, bukan sebagai peserta training for trainernya, bukan. Sengaja datang. Jadi ada kepedulian anak bungsu tadi, seorang ibu yang membawa ayahnya pulang pergi Sabtu Ahad pagi sampai sore itu nganterin anaknya, nganterin orang tuanya belajar Al-Quran. Sebab kalau sudah di mahsyar Pak, udah nggak bisa menyelamatkan lagi. Kalau masih ada saudaranya yang non muslim, dunia ini saatnya menyelamatkan. Tarik, doakan, ajak, kasih hadiah, tuntun, terus pepet, ya, kasih tulisan, dakwahi, ingatkan, terus. Disinilah saatnya. Anak kita hari ini katakanlah belum ke masjid, jangan kemudian kita mengatakan udahlah, dia udah gede, Ustaz, terserah dia. Toh juga udah balik, dosanya udah ditanggung sendiri. Subhanallah. Kalau di dunia berani ngomong begitu Pak, apalagi di mahsyar. Ya, nggak ada kata-kata di dunia terserah dia. Dia udah besar, dia bukan anak saya lagi. Dia udah jadi suami orang, dia udah jadi istri orang. Tetap anak kita, tetap kemudian keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, nggak akan pernah berhenti itu ayat. Ayatnya nggak pernah terhapus sampai kapanpun. Bentengi, jaga, lindungi, selamatkan diri kalian kata Allah dan ahli, keluarga inti kita minimal. Dalam tafsirnya satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke samping dan pasangan. Kedua orang tua, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung dan pasangan kita. Yang lebih luas, Said Qutb dalam tafsirnya Fizil Al-Quran kata beliau, ahlikum adalah keluarga besar sebesar-besarnya selama masih ada sambungan darah, sambungan sepersusuan dan sambungan apa? Sambungan musaharah, pernikahan. Bibi dari ponakan-ponakannya istri, misalnya begitu. Bibi dari ipar ponakannya istri. Ini kan panjang, susah juga kita cernanya Pak ya. Ketika ada sambungan istri musaharah, masih ahli kita, keluarga besar kita, dan diselamatkan. Ya, jangan sampai nafsi. Kalimat nafsi bukan di dunia. Kalimat nafsi nanti di mahsyar. Di dunia tidak ada kalimat nafsi. Ya. Kemudian illa Muhammadun
yang tidak mengatakan nafsi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqul, beliau berkata, Rabbi ummati, wahai Allah, umatku bagaimana? Tolong selamatkan umatku ya Rabb. Rabbi ummati ya Rabb, tolong selamatkan umatku. Qauluhu ta'ala, yawma idzin yatadzakkarul insan. Hari itu ada satu manusia yang ingat. Siapa manusia yang ingat saat itu, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Saat ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insan. Semua orang sibuk masing-masing, tapi hanya satu manusia yang yatadzakkar, ingat dengan umatnya. Ibrahim lupa dengan bapaknya. Nuh lupa dengan anaknya. Lut lupa dengan istrinya. Masing-masing urusannya masing-masing. Insan bentuk tunggal dari kata manusia. Jamaknya adalah an-nas. Dan Allah sebut ada satu manusia. Yauma idzin, pada hari itu, dia tadzakkar, yang dia ingat orang lain. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, yatadzakkarul insan maknanya yatta'izu wa yatub wa huwal kafir au man himmatuhu mu'zamahu dunya. Pada hari itu manusia yang kafir akan ingat tentang semua kelalaiannya di dunia, bahwa menjadikan himmatuhu, obsesi kehidupan dunianya, adalah sebagian besarnya tentang dunia. Sayyidina Utsman, jamaah sekalian, pernah mengatakan kurang lebih begini, man kanat himmatuhu dunya, ya, fahiya zalamatun fil qalb, wa man kanat himmatuhu al-akhirah fahiya nurun fil qalb. Siapa yang obsesinya tentang dunia, dunia itu akan mendatangkan kegelapan dalam hati. Dan siapa yang obsesinya adalah akhirat, maka akhirat itulah yang akan mendatangkan cahaya pada hati. Ya. Yauma idzin yatadzakkarul insan, orang-orang kafir yang dulu di dunianya himmahnya, obsesinya hanya tentang dunia, maka hari itu mereka ingat tentang semua kesia-siaan dunianya. Kalau kita dalami dan kita hayati lagi, kenapa dunia disebut dengan dunia? Ya, dunia itu akar katanya sama dengan dani. Dunia, dani, dal, nun, harful illah. Ya, dunia sama dengan dunu. Ya, daniyah dan dani'ah. Daniyah artinya adalah dekat, dan dani'ah artinya adalah hina. Dunia itu dekat dengan kita, tanpa perlu kita kejar, dia ada di sekitar kita. Makanya Allah perintahkan dunia itu cukup berjalan, famshu fi manakibiha. Dan dunia justru kalau dikejar, dia menjadi dani'ah, menghinakan kita. Nah, jemaah sekalian nanti muliakan Allah, ini ayat yang ke 23. Oh, belum selesai ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti. Masih yauma idzin yatadzakkarul insan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ramadan masih ada 2 kali lagi ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa selesaikan surat Al-Fajr di 2 pertemuan yang tersisa, insyaallah. Mudah-mudahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.